Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal berikut. Terdapat dua buah kotak merah yang masanya 4 kg dan kotak hijau yang masanya 8 kg. Kedua buah kotak ini diletakkan pada suatu papan seperti pada gambar yang di layar. Kemudian tentukanlah gaya reaksi oleh penumpu dan letak posisi kotak hijau dari titik tumpu agar sistem dalam keadaan seimbang. Diketahui bahwa panjang penumpu itu, papan penumpu adalah sejauh 8 meter. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, maka kita harus mengerjakan dua buah soal ya. Yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu berapa gaya reaksi yang ditimbulkan oleh penumpu. Dan ini pada gambar ini simbolnya itu adalah Na. Kemudian, karena kedua buah benda ini memiliki massa yang berbeda, kita harus menentukan di mana letak posisi kotak hijau ini harus kita taruh dari sumbu putarnya agar sistemnya itu berada dalam keadaan seimbang. Ya. Oleh karena itu kita masuk pada bagian yang pertama. Syarat keseimbangan translasinya itu haruslah bernilai sama dengan 0. Jadi terlihat pada gambar ini bahwa gaya-gaya yang ditimbulkan hanyalah gaya-gaya pada arah semu Y. Oleh karena itu, jumlah resultan gayanya pada arah semu Y itu haruslah bernilai sama dengan 0. Kemudian, dengan mengambil arah ke atas itu positif dan arah ke bawah negatif, maka akan kita peroleh Na, ya, dia mengarah ke atas, Na dikurang WH, dia mengarah ke bawah, dikurang WM sama dengan 0. Ya. Kemudian, dari persamaan ini, maka kita bisa menentukan berapa besar dari Na-nya, yakni Na sama dengan WH ditambah dengan WM, di mana WH ini dan WM menyatakan berat dari kotak hijau dan kotak yang berwarna merah. Karena massa kotak warna hijau itu adalah 8 kg, berarti beratnya itu adalah sebesar 80 Newton. Sedangkan untuk kotak merah yang massanya 4 kg memiliki berat sebesar 40 Newton. Oleh karena itu, supaya sistem berada dalam keseimbangan secara translasi, maka besar gaya yang diberikan oleh penumpu ini terhadap papan, yakni Na, yakni sebesar 120 Newton. Selanjutnya, kita lihat pada syarat yang kedua, yakni syarat keseimbangan rotasi. Di sini kita mengambil titik pusat rotasi berada pada titik tumpunya. Kita anggap ini sebagai titik O. Oleh karenanya, secara matematis tuliskan bahwa sigma torsi di titik O itu haruslah bernilai sama dengan 0. Kemudian, maka akan kita peroleh persamaan yang kedua berikut ini. Yakni berdasarkan persamaan torsi, yakni merupakan hasil perkalian antara gaya dengan lengan momennya, yang menyatakan jarak antara gaya terhadap sumbu rotasinya. Berdasarkan gambar ini, kita lihat pada kotak hijau, terlihat bahwa arah gayanya ini, WH, terhadap sumbu rotasi itu adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, dia memiliki tanda yang positif. Berbeda dengan kotak yang merah, dia bergerak menuju ke sumbu rotasi titik O itu, dia searah jarum jam. Karena dia searah jarum jam, maka memiliki tanda negatif. Oke, kemudian terlihat juga pada gambar di sini bahwa jarak antara kotak hijau ke pusat rotasi itu adalah sebesar X, dan jarak antara kotak merah ke pusat rotasi itu adalah sebesar L/2. Kemudian, dari persamaan yang kedua ini, pada baris kedua, kita bisa menentukan berapa besar nilai X-nya, yakni X sama dengan WM dikali L dibagi dengan WH dikalikan 2. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka akan kita peroleh besar nilai X ini adalah 2 meter. Yang menandakan bahwa sistem akan berada dalam keadaan seimbang apabila kotak hijau ini saya letakkan sejauh 2 meter dari pusat rotasinya.